Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Lestatus Solihah dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia semester 3A akan memenuhi tugas UTS ulangan tengah semester mata kuliah retorika, dosen pengampu Bapak Tato Nuryanto MPD. Saya sedikit ingin menjelaskan atau sedikit berceramah tentang berbuat kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita semua bisa menghirup udara segar di hari ini. Zaman sekarang kita adalah makhluk yang hidup pada zaman sekarang yang serba tercampuri oleh pengaruh-pengaruh barat atau terkontaminasi oleh pengaruh-pengaruh barat, yang mana kehidupan manusia semakin canggih, namun semakin berkembangnya teknologi dan informasi bukan semakin menambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan semakin menambah bumbu-bumbu pahit yang menyebabkan kita lupa akan tugasnya kita di dunia ini. Padahal kita hidup di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni imtithalu awamiri wajtinabi an-nawahihi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Seharusnya kita sebagai manusia yang telah diberi cahaya iman oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan kecanggihan teknologi dan informasi pada zaman sekarang ini untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan supaya menambah nilai ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'annya surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu yati bikumullaha jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan setiap umat memiliki kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semua. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari ayat di atas ini kita dapat mengutip kalimat fastabiqul khairat yang berarti berlomba-lomba dalam kebaikan. Kata al-khairat di sini bermakna jamak, yang artinya banyak. Jadi kebaikan yang bisa kita lakukan bukan hanya satu saja, akan tetapi banyak hal-hal yang dapat kita lakukan dalam kebaikan ini. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan mencari siapa pemenangnya, bukan mencari pujian dari orang lain, bukan mencari harapan-harapan dari orang lain, melainkan kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan berkah dan ampunan dan hidayahnya kepada kita pada jalan ketakwaan. Sebagaimana dalam muqaddimah yang tadi dibacakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133 yang berbunyi,
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat di atas menganjurkan, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada manusia semua agar bersegera mengerjakan kebaikan dan berlombalah untuk memperoleh derajat dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena balasan Allah untuk orang yang bertakwa, yakni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Subhanallah, maha besar Allah. Menurut tafsir Ibnu Katsir, makna yang dikandung dalam ayat di atas tadi sama dengan firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 21 yang artinya, berlomba-lombalah kalian kepada ampunan dari Tuhanmu dan kalian akan memperoleh surga yang luasnya itu langit dan bumi. Dalam berbuat kebaikan ini bukan hanya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja, melainkan untuk mendapat ampunan dari Allah. Begitulah indahnya kebaikan. Marilah kita berlomba-lomba dalam memperbaiki diri dan berbuat kebaikan kepada sesama. Maka Allah akan membalas semuanya tanpa terkecuali. Karena Allah mengawasi setiap perbuatan kita yang dilakukan di setiap harinya. Dari perbuatan yang terpuji sampai perbuatan yang tercela, Allah pun melihatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, "Anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Yang artinya, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihatnya. Jika engkau tak melihatnya, yakinlah bahwa Allah menyaksikanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam kitab Risalah Al-Maimuniyah dikatakan bahwa pada dasarnya setiap perbuatan kebaikan atau keburukan itu berasal dari kata hati kita sendiri, dan hakikatnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hanya ingin melihat kita apakah menjadi orang yang bersyukur atau menjadi orang yang kufur. Ketika kita mempunyai kata hati yang baik dan mengerjakan kebaikan tersebut, berarti kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Begitupun sebaliknya, ketika kata hati kita itu tidak bisa melawan hawa nafsu yang tercela dan mengerjakannya, maka kita itu disebut dengan golongan yang kufur. Hadirin yang saya hormati, sebagai ikhwan muslim, kita bukan hanya dituntut untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, tetapi dituntut pula kita untuk menghindari beberapa hal. Di sini Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, kalian jangan saling dengki, jangan saling tipu menipu, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, dan janganlah sebagian kalian membeli barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Dan hendaknya kalian menjadi hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahwasanya secara singkat sabda Nabi Muhammad di atas itu yang arti wala tahasadu
yang artinya janganlah kalian dengki kepada orang lain. Jadi harus selalu menjaga nafsu agar selalu berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni jalan ketakwaannya. Karena sifat hasud ini ada pada watak manusia, sebab manusia mempunyai perasaan untuk tidak suka diungguli dalam hal kebaikan apapun. Yang kedua, jangan saling tipu menipu. Jangan saling tipu menipu di sini bisa ditafsirkan oleh ulama dalam hal jual beli, yaitu menaikkan harga suatu barang yang dilakukan untuk melipat gandakan keuntungan dan merugikan pembeli. Hal ini jangan sampai dilakukan oleh kita sebagai seorang muslim walaupun kepada non-muslim dan sesamanya. Yang ketiga, jangan saling membenci. Rasulullah SAW melarang kita orang muslim untuk tidak boleh saling membenci karena hawa nafsunya, sebab muslim dengan muslim yang lain itu bersaudara, bukan untuk membencinya, karena sifat benci inilah yang menimbulkan perpecahan antara sesama. Lanjutnya, yang arti jangan saling membelakangi. Jangan saling membelakangi di sini maksudnya saling memutuskan hubungan antara sesama atau saling diam antar sesama, apalagi dalam hidup bertetangga pasti akan membutuhkan orang lain. Ya, masa kita hidup sendiri saja? Karena manusia itu perannya untuk bersosialisasi, bukan untuk menyendiri. Hadirin yang saya hormati, yang terakhir, yang artinya janganlah kalian membeli barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Artinya bukan hanya tidak sopan, tapi melanggar pula syariat dalam agama Islam. Karena hal ini bisa memicu adanya pertengkaran dan kebencian. Di akhir hadis yang tadi, yang Rasulullah SAW disabdakan, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara dengan menghindari hal-hal tadi. Semoga menjadikan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara, dan berlombalah dalam berbuat kebaikan, bukan dalam kekufuran. Hadirin yang kami muliakan, oleh karena itu kita sebagai seorang muslim yang bersaudara, marilah kita bersama-sama berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan hindarilah hal-hal tercela sehingga kita dapat bertakwa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dapat hidayah dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa istiqomah dalam berbuat kebaikan. Dan marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa-dosa yang telah kita lalui, baik disengaja maupun tidak. Ada jamur di balik batu, jamurnya diambil sinyonya, sebab umur siapa yang tahu, marilah taubat secepatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.